Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga anak-anak semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saat ini kondisi anak-anak sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Anak-anak, selamat datang di channel IPSA Official. Selamat datang juga di pelajaran pendidikan kemuhammadiyahan. Di awal semester ini Pak Bagus ingin memberikan sedikit materi terkait dengan materi kemuhammadiyahan di semester 1. Namun, sebelum Pak Bagus memberikan atau menjelaskan materi yang akan Pak Bagus jelaskan nanti, Pak Bagus ingin memberikan sedikit informasi terkait apa saja materi yang akan kita pelajari di semester 1 nanti. Di semester 1 ini nantinya kita akan belajar bab yang berjumlah 3 bab. Jadi ada bab 1, bab 2, dan bab 3. Nanti untuk bab 1 kita akan belajar mengenal lambang Muhammadiyah dan Aisyah. Kemudian di bab yang kedua kita akan belajar mengenai makna lambang Muhammadiyah dan Aisyah. Kemudian di bab yang ketiga itu kita akan belajar mengenai lagu Sang Surya. Jadi di semester 1 ini kita akan belajar 3 bab seperti yang kalian bisa lihat di layar laptop ataupun layar HP kalian. Lalu untuk materinya, tiap-tiap babnya apa saja? Nah, sekarang untuk di bab 1 kita akan belajar mengenal Muhammadiyah untuk materi yang pertama. Kemudian untuk materi yang kedua kita akan mengenal Aisyah. Kemudian yang ketiga kita akan belajar mengenal lambang Muhammadiyah. Dan yang keempat nanti kita akan belajar materi mengenal lambang Aisyah. Itulah 4 materi yang akan kita pelajari di bab yang pertama. Kemudian di bab yang kedua kita akan belajar mengenai 2 materi saja. Yang pertama makna lambang Muhammadiyah, dan materi yang kedua kita akan belajar mengenai makna lambang Aisyah. Kemudian di bab yang terakhir, lagu Sang Surya, kita juga akan belajar 2 materi saja. Yang pertama, kita akan mempelajari lirik lagu Sang Surya itu sendiri. Kemudian, materi yang kedua, kita akan belajar mengenai makna lirik lagu Sang Surya. Jadi, itulah beberapa materi tiap bab yang akan kita pelajari di semester 1 nanti. Baik anak-anak, kita langsung masuk ke materi bab yang pertama, yaitu mengenal lambang Muhammadiyah dan Aisyah. Anak-anak sudah tahu Muhammadiyah itu apa? Di kelas 1 yang lalu atau di kelas 2 yang lalu sudah pernah belajar atau mendengar Muhammadiyah itu apa? Nah, Pak Bagus mengulang lagi ya. Jadi Muhammadiyah merupakan suatu perkumpulan atau bisa disebut sebagai organisasi atau juga bisa disebut sebagai persyarikatan yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan yang berjuang melalui dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi siapa pendiri Muhammadiyah? Ya, benar. Jawabannya adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau adalah tokoh yang mendirikan organisasi Muhammadiyah. Kemudian, anak-anak tahu tidak amar ma'ruf nahi mungkar itu apa? Ada yang tahu amar ma'ruf itu apa, nahi mungkar itu apa? Nah, Pak Bagus jelaskan ya. Jadi, amar ma'ruf artinya mengajak kepada kebaikan. Contohnya apa saja? Nanti kita akan berikan contohnya.
Intinya amar ma'ruf itu kita mengajak orang-orang untuk berbuat baik. Kemudian nahi mungkar itu artinya mencegah kejahatan. Itulah arti dari amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi bila digabungkan, arti amar ma'ruf nahi mungkar adalah mengajak kepada kebaikan dan mencegah kejahatan. Ya, itu adalah pengertian dari Muhammadiyah dan sedikit makna dari amar ma'ruf nahi mungkar. Oke, sekarang Pak Bagus akan memberikan contoh perbuatan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kalian bisa cermati yang Pak Bagus jelaskan di bawah ini ya. Oke. Yang pertama, amar ma'ruf. Amar ma'ruf seperti yang sudah disebutkan tadi artinya mengajak kepada kebaikan. Ya. Contohnya apa Pak Bagus? Yang pertama, yaitu mengajak teman sholat berjamaah di masjid. Ya, itu adalah contoh yang pertama, mengajak kebaikan yang pertama. Yang kedua, mengajak keluarga atau teman untuk selalu membaca Al-Quran setelah sholat. Itu adalah mengajak kebaikan yang kedua. Jadi tidak harus teman, keluarga juga kalian boleh ajak, ataupun adik kalian, ataupun siapapun. Intinya mengajak semua untuk melakukan kebaikan. Yang ketiga, yaitu bersedekah kepada fakir miskin. Itu adalah contoh yang ketiga. Contoh amar ma'ruf yang keempat, yaitu mengajak teman untuk selalu menyayangi hewan dan tumbuhan. Ya, jadi kita tidak boleh merusak ataupun membunuh hewan-hewan yang Allah ciptakan, seperti itu. Ya, intinya kita harus menyayangi hewan dan tumbuhan di sekitar kita. Kemudian contoh yang berikutnya yaitu selalu menghormati orang lain. Menghormati boleh kepada yang tua ataupun menghormati kepada yang lebih muda. Intinya saling menghormati orang lain. Itu adalah beberapa contoh amar ma'ruf nahi mungkar. Sebenarnya masih banyak, cuma Pak Bagus menjelaskan hanya 5 saja. Oke. Kemudian contoh dari nahi mungkar. Nahi mungkar artinya apa tadi? Yap, benar, mencegah kejahatan. Contoh yang pertama yaitu melerai orang yang berkelahi. Jadi ketika ada teman kalian yang berkelahi, tugas kalian adalah melerai. Nah, di situ kalian sudah menerapkan perilaku nahi mungkar dalam artian mencegah kejahatan. Kejahatannya apa? Berkelahi, karena berkelahi tidak boleh, makanya harus dicegah. Seperti itu. Itu untuk contoh yang pertama. Contoh nahi mungkar yang kedua yaitu mencegah teman yang akan mencuri. Jadi ketika ada teman-teman kalian lihat kira-kira mau mencuri, kalian boleh menegurnya atau kalian boleh menghalanginya. Boleh juga mencegahnya supaya tidak terjadi pencurian, seperti itu. Kemudian contoh nahi mungkar yang ketiga yaitu menasehati teman untuk tidak boros dalam menggunakan uang. Ketika kita membeli mainan ataupun ketika kita jajan, diusahakan kita tidak boros menggunakan uangnya, karena perilaku boros adalah perilaku yang tercela dan itu sifatnya syaitan, ya. Itu contoh yang ketiga. Kemudian contoh yang keempat yaitu mencegah teman yang akan merusak tanaman atau menganiaya binatang. Jadi ketika ada teman kita yang akan merusak tanaman ataupun menganiaya binatang, sebaiknya apabila kita melihat, silakan kita cegah supaya hal itu tidak terjadi. Karena tugas kita adalah menyayangi hewan dan tumbuhan. Gitu anak-anak. Dan yang terakhir adalah contoh yang nahi mungkar, melarang teman mengejek kepada teman yang lain. Gitu. Jadi kita tidak boleh mengejek teman kita. Semisal di kelas temannya nangis, kita nggak boleh mengejek seperti itu. Jadi intinya di
contoh nomor 5 ini, kita tidak boleh mengejek sesama teman kita ataupun kepada orang lain gitu, karena itu tidak boleh, tidak baik. Begitu anak-anak. Ini adalah contoh perbuatan dari amar ma'ruf nahi mungkar. Silakan kalian praktekkan sembari beraktivitas di rumah maupun ketika kalian sedang keluar ataupun nantinya ketika sudah masuk sekolah. Kemudian kita akan masuk di slide berikutnya terkait dengan nama organisasi Muhammadiyah tentunya. Jadi nama Muhammadiyah ini diambil dari nama Nabi kita yang terakhir. Namanya siapa? Ya benar, nama Nabi kita yang terakhir adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah nama Nabi kita yang terakhir. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan memberikan nama Muhammadiyah itu berdasarkan nama dari Nabi kita yang terakhir. Kemudian Muhammadiyah itu apa? Nah, Muhammadiyah itu berasal dari dua kata, seperti yang lingkaran bawah itu ada Muhammad dan Iya. Jadi Muhammad itu mengartikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Iya itu bisa diartikan sebagai pengikut. Jadi bisa diartikan Muhammadiyah adalah pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah sedikit arti dari kata Muhammadiyah. Kemudian organisasi Muhammadiyah ini mengajak kita untuk beribadah sesuai dengan yang diajarkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Jadi kita sebagai manusia, sebagai seorang muslim, beribadah harus sesuai dengan tuntunannya yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu berpedoman pada Al-Quran gitu. Dan juga kita juga harus mengikuti sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dari hadis, seperti itu. Kemudian anak-anak sudah tahu belum kapan berdirinya Muhammadiyah? Sudah ada yang tahu? Sudah ada yang ingat di kelas 1 dan kelas 2 kemarin? Ada yang tahu? Nah, kalau lupa Pak Bagus ingatkan kembali. Jadi sebelum Pak Bagus menjelaskan atau memberitahu tanggal atau berdirinya Muhammadiyah, dahulu ketika masih penjajahan Belanda, kondisi rakyat Indonesia itu sangat terjajah. Banyak rakyat Indonesia yang miskin, yang menderita dan bodoh karena dahulu orang-orang Indonesia dilarang sekolah oleh bangsa Belanda. Wanita juga banyak yang tidak boleh sekolah. Banyak kejahatan yang terjadi pada masa itu. Kemudian orang Islam juga banyak yang dibodohi oleh orang-orang Belanda karena ibadahnya salah, banyak tercampur dengan kepercayaan yang sesat seperti tahayul, bid'ah, dan khurafat. Jadi dahulu memang kondisinya sangat memprihatinkan, hingga pada akhirnya dengan kondisi yang seperti itu, dengan kemampuan ilmu Islam yang dimiliki oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Ahmad Dahlan pun merasa prihatin dengan kondisi itu. Pada akhirnya Kiai Haji Ahmad Dahlan ingin mendirikan suatu sekolah atau suatu pendidikan, tempat pendidikan, agar orang-orang Indonesia itu tidak menjadi bodoh kembali. Ya. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan ingin berbuat baik, ingin berkontribusi dengan menyediakan atau membuat tempat belajar supaya orang-orang Indonesia yang terjajah itu menjadi orang yang pintar dan memiliki
agama atau memiliki ibadah yang sesuai dengan tuntunannya. Maka dari itu, dilandasi dengan hal seperti itu juga, Kiai Haji Ahmad Dahlan akhirnya mendirikan organisasi Muhammadiyah yang berdasarkan dengan landasan surat Quran surat Ali Imran ayat 104. Bunyinya seperti apa? Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Jadi ayat ini dalam surat Ali Imran inilah ayat yang melandasi Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah. Itu merupakan sedikit latar belakang berdirinya organisasi Muhammadiyah. Gitu. Kemudian tanggal berapa organisasi Muhammadiyah itu berdiri? Ada yang tahu? Nah, organisasi Muhammadiyah itu berdiri di Kampung Kauman, tepatnya di Yogyakarta, pada tanggal 8 Zulhijjah tahun 1330 Hijriah, atau bertepatan pada tanggal 18 November 1912 Masehi, oleh seorang yang bernama Muhammad Darwis. Muhammad Darwis itu adalah nama kecil dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi ketika ada pertanyaan siapa nama kecil dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, kalian bisa menjawab Muhammad Darwis. Kemudian sekarang dikenal sebagai Kiai Haji Ahmad Dahlan. Gitu anak-anak, sedikit terkait dengan tanggal berapa berdirinya organisasi Muhammadiyah. Kemudian untuk apa Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah? Tentunya setiap orang mempunyai tujuan ketika membuat sesuatu. Nah, sama seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Ahmad Dahlan pun memiliki tujuan dalam mendirikan organisasi Muhammadiyah. Tujuannya adalah tujuan Muhammadiyah didirikan yaitu untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Sebenarnya dalam di sini maksudnya yaitu kita dalam beribadah ataupun dalam kehidupan sehari-hari kita harus sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika beribadah tidak membuat-buat sendiri, harus ada tuntunannya. Dan Kiai Haji Ahmad Dahlan juga menginginkan agar Islam itu selalu tegak, ya, selalu ditegakkan, ya, dan menjunjung tingginya, ya, karena kita harus bangga sebagai seorang Muslim. Inilah tujuan dari organisasi Muhammadiyah. Begitu anak-anak terkait dengan sedikit materi yang Pak Bagus berikan hari ini. Semoga yang sedikit ini anak-anak dapat memahaminya, dapat mencermatinya apa yang disampaikan oleh Pak Bagus. Ini baru pertemuan yang pertama. Nantinya ada pertemuan-pertemuan yang berikutnya berkaitan dengan kelanjutan materi tersebut. Dan terima kasih sudah menonton dan mendengarkan videonya Pak Bagus. Jangan lupa untuk di-subscribe, ya. Jangan lupa untuk di-subscribe channelnya Pak Bagus.
Dari Pak Bagus sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.